Eka Putri Agustiani, absen 11 dari kelas 11 PS3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peran Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa itu dan pada masa kini. Pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi dua, yaitu peran Sumpah Pemuda pada zaman dahulu dan juga peran Sumpah Pemuda pada masa kini. Namun sebelum membahas hal tersebut lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri merupakan suatu ikrar atau janji yang dirumuskan oleh Muhammad Yamin pada Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II ini dilangsungkan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Hari pertama Kongres Pemuda ini menempati Gedung Katholike Jongenlingenburg dan hari keduanya terletak di Gedung Osjeva Bioskop. Tujuan Kongres Pemuda II ini yaitu yang pertama melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemudi di Indonesia. Yang kedua yaitu membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, serta yang ketiga yaitu memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan dan kesatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta daripada kongres pertamanya, seperti PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Landburn, Jong Bataksburn, Jong Islamiyah Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Pemuda Kaum Betawi, Sekarukun, dan masih banyak lagi. Isi dari Sumpah Pemuda sendiri ada 3, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Masing-masing dari butir-butir Sumpah Pemuda ini memiliki maknanya tersendiri. Seperti yang pertama, makna pertama ini yaitu menggambarkan bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Yang kedua yaitu makna pada butir Sumpah Pemuda yang kedua menggambarkan walaupun kita berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, namun pemuda dan pemudi Indonesia itu satu, yaitu satu bangsa Indonesia, karena bangsa di Indonesia ini sangat-sangat banyak sekali. Namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi ciri dan juga identitas bangsa yang harus dijunjung tinggi, karena bahasa di Indonesia itu sangat banyak sekali sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, setelah kalian mengambil sedikit tentang Sumpah Pemuda, saya akan membahas pokok bahasan pada pertemuan kali ini, yaitu peran Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan pada zaman dahulu dan peran Sumpah Pemuda pada kehidupan kebangsaan masa kini. Yang pertama yaitu saya akan membahas peran Sumpah Pemuda pada kehidupan bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini diraih tidak luput dari peran para pemuda-pemuda Indonesia. Peran pemuda dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini bermula saat Kongres Pemuda II yang menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. Pada zaman dahulu, Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama sebagai penanda periode penegas kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda sendiri menegaskan transformasi perjuangan melawan para penjajah, karena dulunya itu perjuangan dilakukan secara kedaerahan. Secara kedaerahan yaitu masyarakat memperjuangkan daerahnya masing-masing untuk melawan penjajah. Nah, karena adanya Sumpah Pemuda ini, masyarakat memperjuangkan kemerdekaan secara bersama-sama dan meninggalkan sistem
perjuangan secara kedaerahan tersebut. Dan akhirnya karena Sumpah Pemuda inilah masyarakat bisa bersatu dan melaksanakan persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah, sehingga nantinya akan ada kemerdekaan Indonesia. Adanya Sumpah Pemuda ini dapat menghilangkan perjuangan kedaerahan tersebut dengan cara mempersatukan rakyat Indonesia. Setelah adanya Sumpah Pemuda ini, masyarakat Indonesia bersatu padu melawan penjajah. Karena itulah Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu Sumpah Pemuda menjadi pendorong bagi pergerakan nasional. Sumpah Pemuda telah memberikan semangat kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Berbagai pergerakan nasional mulai tumbuh karena adanya Sumpah Pemuda, seperti adanya Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, lalu ada Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia, dan juga Kongres Wanita 1 dan Kongres Wanita 2. Selanjutnya yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini menjadi titik awal perjuangan para pemuda. Kala itu pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, pikiran, dan juga harta benda mereka untuk menyatukan bangsa Indonesia menjadi satu. Tanpa adanya Sumpah Pemuda ini, perjuangan pemuda-pemudi kala itu mungkin tidak akan mencapai persatuan dalam melawan penjajah di negeri kita ini. Para pemuda dan pemudi terbukti menyatukan keutuhan Indonesia menjadi satu. Yang keempat yaitu menumbuhkan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda ini diikrarkan, tampak jelas sekali bahwa kebanggaan dari para pemuda dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda itu dilontarkan. Jadi sudah seharusnya bagi generasi penerus kita untuk mencintai tanah air. Selanjutnya itu membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan dan mengusir para penjajah. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, semangat para pemuda untuk mengusir penjajah semakin menggelora, karena pada saat itu mereka sudah bersatu padu. Selanjutnya saya akan membahas peran Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia pada masa kini. Sumpah Pemuda tidak hanya memiliki peran yang sangat penting pada zaman dahulu saja, tetapi juga memiliki peran yang sangat penting bagi sekarang ini. Peran Sumpah Pemuda pada masa kini antara lain, yang pertama yaitu menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Karena di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa dan hampir masing-masing suku bangsa itu memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Karena itulah kita bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa persatuan, untuk berbicara dengan antara suku lain dengan suku lainnya. Yang kedua yaitu ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh kita dan juga masyarakat lainnya. Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat penting karena Sumpah Pemuda memiliki nilai yang mengajak kita untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Yang ketiga yaitu memaknai rasa cinta kepada tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan dan melibatkan pengorbanan nyawa, pikiran, harta benda, dan masih banyak lagi. Begitupun dengan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pun menyumbang nilai yang sangat penting bagi gerakan kemerdekaan sebagai cerminan cinta para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Tindakan nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air kita ini, termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan juga masyarakat. Selanjutnya itu mendorong semangat juang pemuda. Ketika membaca Sumpah Pemuda, kita pasti akan merasakan semangat pemuda dan pemudi pencetus Sumpah Pemuda pada zaman dahulu. Semangat dalam Sumpah Pemuda ini dapat menjadi contoh bagi generasi muda masa kini termasuk kita untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya yaitu mengandung nilai-nilai persatuan. Sumpah Pemuda mengandung nilai-nilai persatuan, bahkan
Hal tersebut diulang sampai 3 kali di setiap kalimat Sumpah Pemuda. Hal ini mungkin saja mengisyaratkan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Terlebih lagi pada masa lalu, para pejuang telah mengorbankan banyak hal termasuk nyawa, harta, benda, pikiran demi persatuan untuk adanya kemerdekaan negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu sebagai titik balik perjuangan golongan pemuda. Sumpah Pemuda yang berlangsung pada 1928 ini juga menjadi titik balik perjuangan pemuda dalam melawan penjajah. Hal ini terlihat dari peserta kongres yang kebanyakan merupakan golongan pemuda. Selain itu, dari kalimat-kalimat Sumpah Pemuda ini mengandung semangat persatuan dan perjuangan. Tidak hanya dianggap sebagai peristiwa lampau, Sumpah Pemuda juga harus dimaknai sebagai semangat dari perjuangan generasi muda sekarang ini. Kesimpulannya, Sumpah Pemuda memiliki peran yang sangat penting pada zaman dahulu hingga masa kini. Semangat membara para anak pemuda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda kala itu bisa menambah energi positif bagi para generasi penerusnya. Setelah itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda dapat menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dalam melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia yang bermanfaat dan berguna bagi bangsa Indonesia. Memaknai Sumpah Pemuda dengan lebih mendalam juga dapat menumbuhkan semangat juang kita selaku para pemuda untuk mencapai suatu tujuan yang ingin kita raih. Semangat terus berkorban, terus berkobar, walaupun banyak rintangan yang harus kita lalui. Sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.